Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, selamat datang di channel saya HM Muslim. Nah guys, kali ini kita berada di Islamic Center ya, akan melaksanakan sholat Idul Adha bersama ya. Situasi keadaan Islamic Center seperti ini guys, sedang melantunkan takbir ya. Seperti ini guys, keadaan situasi di Islamic Center ya, di mana sedang berlangsung persiapan Idul Adha. Nah, sekarang kita berada di belakang saya para jemaah yang sudah siap melaksanakan Idul Adha ya, sholat Idul Adha maksud saya. Karena di belakang saya cukup padat tuh guys, di mana jemaah diperkirakan di dalam masjid ini mungkin ada sekitar 2.000 orang ya guys. Seperti ini. Coba kita lihat seperti inilah di Masjid Islamic Center sedang panitia melaksanakan tugasnya, memungut satu ya yang akan diberikan kepada semua masyarakat seperti itu. Nah, ini belakang saya terus berjalan, kita berputar sampai di bagian sini guys. Suara terus melantunkan seperti itu kayak lagi. Nah, ini bagian mimbarnya tuh guys, seperti ini. Kita ke atas ya. Nah, kita berputar itu ramai jemaah. Ini diperkirakan di dalam masjid ini sekitar 2.000 orang tuh guys, penuh sesak ya. Di lantai 2 lagi, di lantai 3 lagi ya, ini di lantai 3 guys ya. Saat ini kita berada di lantai 2, namun di lantai 3 juga ada bagian wanitanya seperti ini di atas guys. Ini bagian wanitanya di atas sepanjang ini. Ya cukup meriah guys, setahun sekali sih memang berlangsung sholat Idul Adha di Islamic Center Kabupaten Bogor seperti ini. Coba kita terus sampai seperti ini ya. Nah, kita kembali lagi ke bagian mimbar. Ini lampunya guys. Sampai ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua sambutan dari pemerintah Kabupaten Bogor yang telah disampaikan oleh Bapak Sekda Kabupaten Bogor yang dilanjutkan dengan pembacaan tata cara upacara sholat Idul Adha yang dibacakan oleh Bapak Ustaz Komandan serta pelaksanaan Idul Adha pada hari ini kita sudah berwakil Bapak Ustaz Haji Hamzah, Imam Bapak Ustaz Suhaibir, terakhir kami atas nama penutup pada permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika pada sholat Idul Adha hari ini terdapat kekurangan dari semoga pelaksanaan ibadah
لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat taufik dan hidayahnya di pagi hari yang penuh dengan mulia ini kita dapat hadir dan memenuhi masjid sholat serta lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1426 Hijriah. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya dan selalu istiqomah. Semoga di hari kiamat kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dan keuntungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang berbahagia ini, perkenankan saya Bupati dan Wakil Bupati Nunukan beserta segenap jajaran pemerintah Kabupaten Nunukan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1426 Hijriah 2025 Masehi. Semoga seluruh amal ibadah kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni seluruh dosa-dosa kita dan kita semua dimasukkan ke dalam golongan hamba yang bertakwa. Atas nama pribadi dan seluruh keluarga, saya ingin mengucapkan Allah minta wa minkum. Taqabbal ya Karim. Mohon maaf lahir batin. Jamaah ibadah yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dengan hari raya Idul Adha yang memiliki banyak sekali hikmah. Bagaimana kita mengawal setiap momen raya Idul Adha pasti berkaitan dengan dua peristiwa penting, yakni adalah ibadah haji dan kurban. Perayaan Idul Adha atau Idul Kurban tidak terpisahkan dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim yang semula berdoa berdoa dari keturunan, lalu setelah diberi keturunan, beliau mendapat perintah lewat mimpi menyembelih darah dagingnya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian detik terakhir Allah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seribu kurban. Ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah tersebut. Salah satunya adalah bahwa kejelasan merupakan jalan yang terbaik meraih ridho Allah, menjalankan perintah jauhi larangan itu. Hari Idul Adha juga berkaitan dengan ibadah haji. Saat ini saudara-saudara kita umat muslim seluruh dunia sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji. Alhamdulillah, pada tahun ini pemerintah Kabupaten Nunukan mendapatkan kuota haji dan telah memberangkatkan 111 jemaah calon haji dan tergabung dalam 20 Kabupaten Nunukan. Begitu, mari kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji biasa berikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan ritual ibadah haji, sehingga seluruh rangkaian ibadahnya dapat dilaksanakan dengan khusyuk dan tawaf serta bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga. Jamaah ibadah yang berbahagia, sholat Idul Adha juga bukan hanya tentang melaksanakan ibadah dengan melaksanakan rukun-rukunnya, tapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selama merayakan Idul Adha ini, mari kita refleksikan pentingnya pengorbanan, dedikasi, dan ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perkataannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat berada di momen ini, janganlah kita melupakan saudara kita yang kurang beruntung di sekitar kita. Mari kita bahu-membahu memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga kita dapat berbagi bahagia dan meringankan beban mereka. Saya juga banyak kita semua menjaga persatuan dan persatuan di tengah-tengah peradaban, di tengah-tengah perbedaan.
sebagai umat muslim dan keluarga. Kita harus terus memperkuat toleransi, saling menghormati, dan membangun hubungan antar beragama. Dengan bermanfaat demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Nunukan mengucapkan selamat hari raya Lebaran 1445 Masehi. Segala amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nunukan Irwan Sapri. Di bagian ini. Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, kita awali dengan niat. Adapun niatnya suatu disunahkan dengan adha rakaat di makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kembali kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa sallallahu dan seterusnya. Pada rakaat pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Setiap takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada rakaat kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbihnya. Setiap takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita laksanakan dan turun isi salat yang kosong. As-salatu jami'an as-salatu Inna yawmakum hadha la yawmun azim. Azamullah asyarafu al-haqqa al-qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatku fa innaha alamat surah al-qalam fa idza asrat al-khatim ala al-liba amsiku fasdanya beberapa rahimahumullah amsiku fasdanya beberapa rahimahumullah. Masyarul muslimin rahimahumullah. Apabila sama bagi bulan kita sebar untuk mengadakan istighfar, maka dengan antara kaum muslimin dan muslimat yang berkata-kata hati untuknya dia. Jika ada antara kaum muslimin dan muslimat yang berkata-kata sekalipun untuknya dia, maka hendaklah malah yang mendapatkan ini. Oleh karena itu, dia perhatikanlah, dengarkanlah istighfar pada pagi hari ini. Oleh karena itu, dia perhatikanlah, dengarkanlah istighfar pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya
Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, Allah ingin menunjukkan kepada kita semua yang ada di dalam ini betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang dibutuhkan. Sebuah masyarakat yang bahagia tidak akan ini yang membangun budaya. Sebuah masyarakat yang akan bisa menjadi bahagia setiap orang di masyarakat kalau membangun keluarga bersedia pada dalam. Dan jika kita berbicara tentang keluarga ini, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur yang ada di keluarga yang pertama. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihissalam, sang anak itu berada oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak Allah yang kemudian dia menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa adalah keturunan Ismail alaihissalam. Kemudian ada sosok nabi yang berasa sangat mulia sepanjang sejarah manusia. Bahkan alam semesta ini yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri rahimahullah. Kalau kita perhatikan baik secara langsung maupun melalui informasi, baik televisi, radio, maupun media lain, bagaimana remaja kita yang bergabung melalui mulai berani melakukan tindakan manusia yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita semua juga jangan setiap hari kali menyaksikan di seluruh budaya. Kita sampai sampai dalam agama yang khusus dan tertentu. Saat itu banyak anak-anak kita yang terlibat dalam agama dan lain sebagainya. Kita juga sering melihat memperhatikan hasil-hasil yang menunjukkan bagaimana jumlah APD yang terus meningkat dan jumlah yang sangat memperhatikan melakukan perbuatan-perbuatan. Dan itu semua hadirin baru sekali ini masalah dan problem yang akan kita masalah. Hadirin harus kita akui dengan jujur. Harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab bukan terjadinya ini semua orang tua sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terlibat dalam sikap yang saling berkelak-kelak, sikap yang memanjakan anak yang berlebihan dan sikap pengabaian yang merendahkan anak. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan perubahan segala keinginan. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk menganggap dirinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi lain hadirin, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan dan kekerasan. Karena itu hadirin, karena itu di hati yang benar-benar mari kita berhenti sejenak, membuka hati kita bersedia belajar dari ayat-ayat para nabi dan rasul. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang pentingnya nilai seorang anak bagi orang tua yang sudah tidak di dunia dan di akhirat. Para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, perjalanan pertama dari Islam alaihissalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarganya, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi seluruh anak. Keberhasilan Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan karunia anak soleh seperti Ismail alaihissalam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berkata Rasul Rasulullah Hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang bersama. Hadirin, pujian Allah untuk Ibrahim alaihissalam yang tentu saja dapatkan setelah ia berusaha dan berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sekarang untuk kita
diri kita, sudah menyamai kesibukan kita kalau terjadi dalam urusan dunia lain. Hadirin, pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jika kita memiliki anak yang soleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencegahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengabadikan doa Ibrahim alaihissalam tentang itu di dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin. Tuhanku, karena Engkau mempunyai seorang anak yang memang seorang soleh. Rabbi ja'alni minas sholihin. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat juga dan turun. Ya Tuhan kami kabulkan doa kaum muslimin yang berbahagia. Mungkin banyak yang terakhir, mungkin banyak yang terakhir yang sekedar mau menjadi anak yang sholat, memiliki anak yang sholat. Tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah dengan berupa mata yang berdarah air mata? Siapakah yang antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa kita terbaik untuk keluarga kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Jika kita memang sungguh-sungguh hati pada kita mendapatkan anak yang soleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya. Sama apakah lebih dari kita bercita-cita yang mempunyai penghasilan yang besar, rumah tinggal yang biasa dan kendaraan idaman kita. Berikut ini hari ini, berikut ini ada beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jadikan untuk memberikan impian anak yang soleh. Yang pertama adalah konsisten mencari rezeki yang halal untuk dalam pandangan Islam ini. Apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilaku. Karena itu Islam wajibkan manusia setiap orang tua untuk memberikan anak makanan halal yang diperoleh melalui apa yang halal kepada anak. Bahkan apa yang halal untuk menegakkan diri sebagai saudara. Rasulullah SAW sesungguhnya seorang muslim itu jika memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Usaha memberi nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri orang tua. Untuk itu mari kita mengingat peringatan Rasulullah SAW kepada kita semua tantangan tersebut. Beliau bersabda akan datang kepada manusia satu zaman di mana seorang tidak lagi peduli apa yang dia kumpulkan, apakah dari halal atau dari haram. Apakah kita termasuk yang disebut oleh Rasulullah SAW orang yang tidak peduli hadirin, orang yang tidak peduli di mana mereka membawa Quran nafkah untuk Allah. Apakah itu dari kasih suap, korupsi, manipulasi seperti yang sekarang ini sedang menjadi tren sebagai pejabat ini. Semoga saja tidak, karena apa yang tidak halal yang tumbuh di kebijakan dalam tubuh Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua tidak akan masuk surga lagi ditumbuh dari apa yang haram, karena neraka lebih pantas untuk tapi di kaum muslimin tidak. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, memberi kasih sayang kepada anak tapi tidak memanjakannya. Pada hari ini, jadi dengan perkembangan teknologi yang nyaris tidak terbangun, kita sudah tidak ada lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh para orang tua dengan peralatan komunikasi yang luar biasa. Apa saja yang termasuk kasih sayang saja kita menganggap itu sebagai kasih sayang kepada mereka, kepada anak kita. Namun hadirin, mari kita berpikir dengan jernih bahwa bukti cinta dan sayang kita yang diberikan kepada mereka adalah berusaha menyelamatkan mereka dari neraka. Allah mengingatkan kepada kita semua adalah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang dampaknya adalah manusia dan mereka. Hadirin, apakah Anda rela? Apakah Anda membiarkan anak Anda terperangkap dalam kobaran api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak kita yang kita cintai, yang kita sayangi,
Na'udzubillah min dzalik. Wahai para ayah bunda yang berbahagia. Selanjutnya yang ketiga adalah pelajar dan pelajar menjadi orang tua yang soleh dan jaga. Apakah kita sudah melakukan semua panduan dan petunjuk Rasulullah SAW dan mendidik anak? Apakah kita sudah memahami bagaimana menghadapi anak kita yang berbeda-beda? Cobalah kita renungkan semua hal ini. Betapa banyak hal yang harus kita pelajari sebagai orang tua. Karena yang sibuk apapun proses dunia kita harus menjaga waktu dan waktu untuk belajar menjadi orang tua yang soleh dan jaga. Itulah harta yang harus kita banyak untuk menyelamatkan keluarga kita dari kobaran api neraka yang berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa kita harus belajar sesuatu yang di dalam rumah tangga kita menjawab pertanyaan mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Apabila seorang insan meninggal dunia akan terputus seluruh amalan kecuali dari tiga hal, dari sedekah jariah atau dari ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang berdoa untuk. Melalui hadis ini hadirin, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa anak yang soleh adalah prestasi yang tak ternilai akannya. Anak yang soleh adalah kita yang tak meskipun kita terkubur di dalam pikiran. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang terkubur meskipun tubuh kita telah berkarat. Sebaliknya hadirin, anak-anak yang tidak soleh akan menjadi sumber bencana dan malapetaka bagi kehidupan dunia para orang tua tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun jika merasa gagal, namun jika kita merasa gagal hadirin, setelah mengerahkan upaya sungguh-sungguh untuk melahirkan rasa sopan yang ada dalam rumah tangga, jangan kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi putus seperti ini, kita belajar dan kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihissalam yang terus mengajak anaknya itu bersamanya, meskipun kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah sehingga kesabaran kita yang paling mendasar yang harus kita miliki dalam melakukan maka kasus berceraya adalah bukti bahwa banyak orang tua yang egois memikirkan dirinya sendiri dan lupa bahwa anak itu sangat membutuhkan sebuah keluarga yang karenanya bersabarlah karena Allah selalu bersama dengan orang-orang kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu. Di penghujung keluarga mari سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا ونبينا وشفينا وذكرنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلم أن الله تعالى صلى على النبي الكريم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. آمين 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 آمين. Di hari yang sangat mulia ini, di hari yang engkau berikan rahmat dan hidayah untuk kami pada kesempatan yang sangat kita sukai. Hamba-Hamba memohon dengan segenap dan hati. Kami menyadari kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami durhaka kepada kami lalai seketika yang Allah
Amin. Agar kami mampu melihat yang salah itu salah, yang batil itu batil, dan seberikan kami kekuatan untuk kemampuan dan kami. Amin. Jangan Engkau hinakan kami. Amin. Ya Allah ya Latif ya Ghafur, yang menggerakkan tangan kepada kami istri, suami dan keturunan kami. Agar kami hidup hati dan meninggalkan pandangan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, ampunilah mereka. Sayangilah mereka, sayangilah mereka. Dan memaafkan. Kami sadar ya Allah, kami sadar ya Allah sungguh banyak, sungguh banyak dilakukan kepada mereka. Ya Allah jadikanlah keluarga kami keluarga saleh, dan anugerahkanlah kepada kami anak dan keturunan yang saleh dan saleh. Amin ya Yang Allah. selalu mendoakan kami, merawat kami. Jika kami sudah tua berendah, ya Allah ya Allah ya Tuhan. Amin. Kami menginginkan anak kami yang mendampingi dan membimbing kami pada waktu melakukan malu. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kami menginginkan mereka yang mendampingi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Mereka pula yang melanjutkan tenaga kami Amin. dengan melayani segala kasih sayang mereka antara anak dan orang tua. Mereka pula yang menempati membungkus tenaga kami. Mereka pula yang menjadikan imam masalah tenaga kami. Amin. Dan mereka pula yang memasukkan jasa kami menjadi ibu. Amin. Ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami menyembuhkan anak-anak kami seperti ini. Amin. Engkau jadikan anak Tuhan kami Amin. anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Allah berikan kami petunjuk agar kami selalu bersyukur atas segala nikmat Engkau berikan kepada kami. Dan kepada ibu bapa kami, agar kami beramal soleh yang Engkau ridhoi dan masukkan kami dengan rahmat. Amin. Dalam berdoa dengan rahmat ya Allah. Ya Allah hanya kepadamu kami berserah. Hanya kepadamu kami bertawakal. Hanya kepadamu kami beriman. Dan hanya kepadamu kami kembali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ونعوذ بك من سخطك آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Ini guys, keadaan para jemaah haji, jemaah Idul Adha maksud saya, setelah buyar dari masjid seperti inilah keadaan guys. Jadi agak apa ya, agak padat lah maksud saya. Inilah, jadi coba kita nampakkan ya guys, Islamic Center dari dalam masjid menuju keluar ya guys. Seperti ini keadaannya ya, cukup meriah, bukan main manusia membeludak. Ya diperkirakan mungkin seluruh dari jamaah maupun di luar lantai 1, lantai 2 kira sekitar mungkin ya ada 50 orang itu guys. Seperti ini lah membeludak manusianya. Ya ini penampakan dari dalam masjid menuju itu keluar. Ini guys, kita sedang turun tangga ya di Masjid Islamic Center ya. Begini keadaannya di belakang ya, di belakang saya. Oke, sekarang kita tukar kamera. Ini guys, meriah ya, cuma Idul Fitri ya, Idul Adha ya, dimana manusia pada membeludak ya keluar menuju kendaraan masing-masing. Cukup apa ya, cukup ramai lah guys. Mungkin jemaahnya diperkirakan sekitar mungkin 5.000 orang seperti itu guys ya. Istri anak saya bersama sedang sholat Idul Adha di Islamic Center ya. Ikut terus ya guys. Dan seperti ini penampakannya cukup apa ya. Sandalmu di mana taruh tadi? Kau tentukan? Iya baik. Jangan sampai. Halo, ya, Pak. Mari. Iya, mari Pak. Ayo, mari. Ini para masyarakat umum yang sedang keluar dari masjid ya Islamic Center. Keadaan seperti ini, jadi sangat apa ya, padat lah. Jadi berdesak-desakan mengambil sandal yang masing-masing di mana. Nah seperti ini penampakan para masyarakat yang sudah keluar dari Masjid Islamic Center Nunukan seperti ini guys. Nah ini para
masyarakat pada buyar menuju kendaraan masing-masing. Keadaan seperti ini guys, jadi cukup padat ya. Saya aja sudah hampir tidak dapat di bagian tengah tadi, tapi beginilah namanya jemaah itu terus turun dari masjid depan seperti ini guys. Cukup meriah kan, seperti ini. Ini yang cukup Islamic Center Hadi Manjiri, manusia yang sedang melaksanakan sholat Idul Adha ya. Seperti ini dia penampakannya dari depan. Masih kita melihat ini para jemaahnya yang akan buyar menuju kendaraan ya, seperti ini. Kemudian kalau kita ambil sayap kiri seperti ini guys. Nah, ini sayap kiri. Ada yang masih santai-santai, belum tergesa-gesa untuk pulang, mengambil momen-momen dulu di mana para keluarga lagi bergambar ya. Kemudian kita lagi tarik ke sini ya, ke sini arah ya, mulai arah ke atas ke masjid ya, kemudian balik ke kiri sini ya, seperti ini. Nah, ini guys, istri dan anak ya lagi sedang sholat Id di Masjid Islamic Center. Oke, ayo. Ini guys, penampakan di belakang saya Islamic Center ya. Nah, kemudian kalau saya putar ke sini, nah seperti ini dia. Ini kalau kita dari depan itu sayap kiri ini. Nah, di sini sayap kiri ya. Nah, kalau kemudian kita putar terus 360 derajat seperti ini. Ini bagian depannya. Nah, ini bagian pintu masuk itu guys. Nah, ini pintu masuk pas di kepala saya nih guys. Nah, ini pas di kepala saya pintu masuk ya. Kemudian mutar lagi ke sayap kiri seperti ini. Ini sayap kanan kalau kita dari Masjid Islamic Center masuk ya. Masuk ini pintu kanan ya. Nah, cukup ramai sih guys, para sholat Idul Adha ya di Masjid Islamic Center seperti ini. Nah, baik, sekali lagi kita geser ke sini. Pas di kepala saya itu pintu masuk masjid ya. Pas di atas kepala saya ini pintu masuk Masjid Islamic Center. Ini masyarakat pada lagi buyar keluar dari Masjid Islamic Center ya. Ini masyarakat lagi pada buyar ya. Nah, depannya seperti ini, depannya Islamic Center seperti ini guys. Ini menaranya ya, kemudian turun pintu masuk, kemudian ke sini